Ini ada kabar terbaru nih ya. Akhirnya SKP 2 Menteri mau dicabut, izin mendirikan rumah ibadah hanya perlu izin Kemenak saja ya. Terus MUI malah khawatir penyederhanaan syarat bangunan. Kacau sekali nih memang, waduh memang ini negara tambah lama tambah lucu. Negara nih banyolantok. Kacau sekali ini. MUI-nya ketakutan ya. Penyederhanaan bangunan. Ya memang maunya MUI itu mau bikin rumah bordil aja begitu ya. Mungkin kalau bikin rumah bordil itu ya itu tadi ya, mereka memang butuh stok bidadari, saudara ya. Jadi makanya Yusuf Kala dan Maruf Amin itu berlomba-lomba mendirikan rumah bordil, saudara. Nggak tunggu Pak Maruf Amin dulu, Pak. Menerangkan masalah mutah dan itu rumah bordil. Maruf Amin. Aduh, dadah. Iya, Pak Santi Amar silakan tutup, Pak. Mewakili Pak Maruf Amin. Mewakili. Pesan saya ke Pak Maruf Amin, ya, Bapak harus menulis sejarah Bapak sendiri, jangan sampai orang lain menulis sejarah Bapak. Pesan yang sama juga kami sampaikan kepada Saudara Yusuf Kala. Hanya karena mengungkap isi kitab kuning saat merespon hinaan Saudara Abdul Somad terhadap agama Kristen. Sementara meski sudah dilaporkan oleh beberapa pihak, namun hingga detik ini Saudara Abdul Somad masih bebas berkeliaran tanpa ada pertanggungjawaban hukum sedikit pun. Ditambah perlakuan yang dialami oleh Saudara Muhammad Kece yang sungguh sangat keji dan jauh dari peradaban. Dengan diberikan makan kotoran manusia oleh seorang terpidana korupsi yang berpangkat masih aktif sebagai Inspektur Jenderal Polisi bernama Napoleon Bonaparte. Maka dengan surat ini secara terbuka, kami memohon kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar 1. Memperlakukan kembali UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum negara untuk mengatur dengan seadil-adilnya bagi setiap anak bangsa tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongannya. Halo Pak Pol. Ya Pak Fransisi. Ya Pak, saya cuma sedikit menanggapi yang tadi diusulkan Pak Santi Amir yang terkait dengan Adam di Papua sana. Dengan kondisi saat ini Pak, mereka itu sangat riskan untuk melakukan demonstrasi atau aksi damai karena bisa-bisa dituduh sebagai OPM itu, dan wah itu malah bisa ditangkap-tangkap orang itu sama TNI atau Polri di sana. Jadi sangat rawan sekali kalau untuk demonstrasi di Papua sekarang ini. Jadi yang lebih cocok itu ya itu di Jakarta, di Wapres itu, di Istana Presiden itu, Istana Wapres lah. Itu yang lebih cocok Pak Santi Amir. Itu aja dari saya, terima kasih. Pak Paul. Ya, Beta. Siapa nih? Iya. Ya, Beta, Pak Paul tadi tanya solusi setelah Pak DJ mempresentasikan itu ya, persoalan rumah bordir di sana. Solusinya buat saya sih ini hal simpel ya. Coba kumpulkan data faktanya. Rumah bordir itu siapa pemiliknya, kemudian siapa yang diuntungkan. Andaikan pun Kapolresnya, Kapolwil Tabesnya, atau sampai Kapoldanya. Diusut aja dulu, dikumpulkan data. Nah, laporkan ke Polda setempat. Galarua bisa sebagai organisasi bisa mengawalnya. Karena ini kan sebenarnya persoalan kecil ya, rumah bordir ini. Kalau bicara aktivitasnya kan ilegal. Ya kan, negara tidak mengakui kan, walaupun faktanya di mana-mana. Nah ini kalau kita bisa lihat dari skala Indonesia dimanapun pendengar ini berada, tidak suka dengan kehadiran rumah bordir, ya lakukan hal yang sama. Cari tahu pemiliknya siapa. Ya kan? Kumpulkan data, laporkan ke polisi. Biar polisi jelas ini tugasnya. Ya kan? Sementara yang rahasia umum lah ya, yang diuntungkan kan, jangankan yang jauh-jauh dulu waktu zaman kita tahun 80-an ya, dari Mickey Mouse, dari yang diglodok, Gajah Mada, semua itu kan
bagi-bagi kantong rejeki ilegalnya TNI dan Polri, ya kan? Semua kan ada jatah di situ. Ya, cuman kan dibiarkan terus sampai saat ini kan. Kemunafikan semua ini kan. Nah, untuk kasus Pak DJ itu ya baguslah disuarakan, tapi kalau bicara solusi Pak jangan repot-repot Pak. Kumpulkan data aja, nggak perlu demo, laporkan, nanti kita kawal, Garwa kawal. Sudah sejauh mana tindakan dari aparat setempat. Kalau nggak muter-muter semua nih, padahal persoalan bukan hanya rumah bordir. Bagaimana dengan rumah ibadah yang ditutup? Negaranya pun lemah menegakkan aturannya, SKB 2 Menteri tetap berlaku. Ya. Memang ya tadi Pak Robert katakan ya udah nggak ada masa depannya, betul. Udah carut. Ini ada kabar terbaru nih ya. Akhirnya SKP 2 Menteri mau dicabut, izin mendirikan rumah ibadah hanya perlu izin Kemenak saja ya. Terus MUI malah khawatir penyederhanaan syarat bangunan. Kacau sekali nih memang. Waduh, memang ini negara tambah lama tambah lucu. Negara nih banyolantok. Kacau sekali ini. MUI-nya ketakutan ya. Penyederhanaan bangunan. Ya memang maunya MUI itu mau bikin rumah bordil aja begitu ya. Mungkin kalau bikin rumah bordil itu tadi ya, mereka memang butuh stok bidadari, saudara ya. Jadi makanya Yusuf Kala dan Maruf Amin itu berlomba-lomba mendirikan rumah bordil, saudara ya. Sebentar, kok foto saya tidak kelihatan ya? Mana nih punya saya? Oh, by the way, Pak Paul. Ya. By the way ya, kita mengucap syukur lah ya dari pressure ya kita lah, secara khusus juga dari diaspora Pancasilais yang mengirim surat kepada SBY kepada Jokowi, ya. Kita sangat terfokus kepada ya dicabut SKB 2 Menteri, kemudian juga FUB. Itu nggak ada gunanya bagi negara kita. Ini kan sebenarnya itu adalah peraturan yang dibuat di zaman Yusuf Kala dan SBY untuk apa? Menekan umat-umat Kristen. Kita secara spesifik saja, umat Kristen terutama. Karena Buddha Hindu tidak pernah tersentuh dengan aturan mereka itu. Kita yang paling banyak kena. Tujuannya apa? Jadi ya saya bersyukur ya, di mana ada suara-suara daripada ya kita semualah, khususnya dalam Zoom ini, tapi yang kita lakukan bersama Bung Beta itu ada memang kita kepedulian kami untuk perjuangan di mana ya mungkin ini bagian daripada support daripada Galarua dan semua masyarakat yang ada. Jadi ya semoga ini menjadi ya bagian daripada yang kita kirimkan tepat pada tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi ya semoga ini merupakan bagian daripada kita yang saya selalu nyatakan bahwa sebenarnya mereka mendengarkan. Cuman bagaimana efektifnya untuk mereka bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sangat urgent, ya ini tergantung dari kita juga untuk tetap bersuara. Dan dari Zoom ini banyaklah pejabat-pejabat yang meskipun mereka tidak terlibat di dalam Zoom ini, dan mereka mendengar. Saya sering berkomunikasi dengan mereka juga, para pensiunan. Cuma ya itulah, kurang waktu mungkin atau tidak terlalu concern, tapi ya mereka tahu. Jadi ya merupakan suatu sukacita lah bagi kita, bukan hanya SKB saja, tetapi juga semua aturan-aturan yang nggak perlu lah. Makanya kemarin saya nyatakan bahwa Gibran itu kita appreciate melakukan tugas sebagai penegak hukum, karena wali kota, gubernur, presiden, semua mereka termasuk di dalam jabatan untuk menegakkan hukum. Jadi apa yang dilakukan kita apresiasi, tapi ini bukan sesuatu yang merupakan kita harus ada dia berjasa dalam umat Kristen, tidak, karena seharusnya ini dari awal tidak ada. Jadi ya semoga lah ke depan kalau mereka boleh melakukan ini, ya kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa ya ada cara Tuhan untuk menyentuh hati mereka dan melihat bahwa ya kebenaran itu akan terus menjadi suatu kebenaran yang nyata, tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan ataupun manipulasi yang ada. Jadi itu saja tambahan saya. Robert, tambahan dikit. Enggak, maksudnya
Gibran itu memang yang seharusnya dilakukan. Maksud kita itu dia yang paling normal, Pak. Harusnya begitu. Exactly. Ya, Itu kan seharusnya jadi kan, gini, ya, itu bukan sesuatu yang hebat, tetapi memang seharusnya seluruh orang Indonesia ya seperti Gibran itu. Betul. itu yang betul. Itu Belum yang hebat betul. itu memang yang normal begitu. Ya. Yang benar, Mas- yang waras. Yang masih waras. Yang waras Ya, yang begitu. Jadi maksud saya juga karena ada para politisi ya mencari suatu pencitraan. Karena ini adalah bagian daripada peraturan yang didasarkan kepada konstitusi negara kita. Jadi SK Menteri kan itu semacam tambahan peraturan. Jadi seperti misalnya di Iran meng-hire atau mengadakan suatu departemen untuk moral police yang seharusnya nggak perlu. Untuk polisi yang sudah bagian daripada negara atau state atau city, mereka sudah cukup. Jadi kalau kita tambahkan seperti sekarang ini SKB 2 Menteri, FKUB, ini memang sengaja dibuat untuk sumber mendapatkan uang juga dan juga penekanan. Jadi dengan penekanan itu yang mau nggak mau, mereka yang takut, misalnya kelompok yang Chinese yang selalu takut-takutin, sudahlah, kita nggak mau repot, kasih uang saja, bayar preman supaya dijaga. Nah ini semua yang kita tidak pernah suarakan, sebenarnya tidak dipangkas. Karena apa? Negara kita sudah mempunyai peraturan yang kita hormati. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu ya kita lawan. Dan khususnya diselewengkan oleh seperti Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Amin Rais, Fadli Son, segalanya. Cuman ya kita kadang-kadang juga kompromi, secara khusus orang Kristen takut. Dan kita ditakut-takutin oleh orang-orang kita, mungkin dalam gereja. Oleh sebab itu, saya sangat mensupport Pak Polsang di dalam tujuan untuk perjuangan. Memperjuangan itu banyak risiko. Saya sendiri juga nggak tahu kalau saya masih bisa pulang ke Indonesia, tapi saya nggak peduli. Untuk kepentingan orang banyak, kita rela kok untuk berkorban. Makasih Pak, itu saja. Jadi Pak Robert, kita yang di JPC ini pulang Indonesia pasti ketangkep deh. Ya, Enggak lah. Saya sih nggak tahu. Mereka nggak berani karena kan kalian sudah warga negara, nggak bisa, nggak semudah itu. Pak Ya, Robert, ya, Pak ya. Robert, si Yusuf Kala ini dia juga hangout terlalu lama di daerah Mangga 2 sama kota. Jadi yang dilihat tuh cuma pedagang Cina semua. Ya, maka itu Cina yang di framing sama dia karena apa ini? Yeah, exactly. Hati dan juga memang itu kebencian yang mendalam. Jadi itu saja. Orang kalau benci, Nah, lihat sebenarnya- aja mukanya Pak, penuh kebencian, nggak punya senyum. Mukanya aja penuh kebencian. Ini kita dengerin Pak Teddy nih, penutup nih Pak Teddy. Pak Teddy, wah ini dia pejuang kita nih. Mana nih Pak Teddy nih? Pak Teddy. Sambil tunggu Pak Teddy, Pak Paul, Ya, saya Bung Beta. ada pertanyaan untuk Ma'ruf Amin, JK, dan secara khusus kepada MUI. Tolong cerdaskan kita, masyarakat Indonesia, apa bedanya rumah bordir dan mutah? Jadi kita paham. Sama lah. Ya, supaya kita paham. Jadi kita tidak terjebak. Oh, ini rumah bordir dilarang karena Bu. ilegal. Bung Beta, bahasa Jawanya Tapi itu sami mutah. mawon. Mutah boleh. Jadi kita ngerti apa kita harus ke rumah bordir atau kita mutah nih. Orang Jawa bilang sami mawon, Bapak Untuk kita yang nggak ngerti mungkin begitu Pak. Tapi kalau untuk mereka yang paham kan jadi jelas gitu. Kita mau tahu kan? Kan kita mau belajar ini. Mau belajar bordir apa belajar muntah? Ya paling tidak yang kita lakukan either one jangan dosa gitu kan? Kalau nggak ketahuan ya nggak dosa lah Pak Beta. Kalau Iya. yang penting sih ada dulu pasti nggak dosa. Iya kan dari kacamata mereka. Kita kan bukan mereka. Artinya kita perlu tahu kan. Ya kalau Biar kita paham. ngelihat bini tetangga aja udah dosa gimana Bung Beta? Nengok Itu kan bini tetangga. kacamata kita Pak. Tapi kacamata mereka kan yang kita mau tahu. Kan kita mau belajar. Pemahaman mereka seperti apa. Enggak, mesti sholat dulu baru ke sono. Itu halal. Sholat dulu deh, sholat. Namanya juga pengetahuan kan ya nggak salah dong.
Yusuf Kala menerangkan secara terbuka, Maruf Amin apalagi Kiai Haji. Jadi kita paham. Itu ada usul Buli Solusi untuk membacakan surat terbuka Pancasila Diaspora USA. Kalau diizinkan Pak Paul. Boleh mana dia aja share screen. Share screen, waduh. Dibacain boleh, di share screen boleh. Saya nggak pakai laptop nih Pak, pakai telepon. Bacain aja ya. Ya boleh bacain. Jadi tanggal 1 Juni 2023, kepada yang terhormat Bapak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia di tempat. Salam damai sejahtera. Kami masyarakat Indonesia yang tergabung di dalam organisasi Pancasila Diaspora USA menyampaikan surat ini sebagai kepedulian kami demi keadilan di dalam kerangka kesatuan dan keutuhan bangsa. Merujuk kepada konsep tata negara yang berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kami menilai semenjak era reformasi, di mana haluan dasar negara dalam pelaksanaannya sudah banyak yang bergeser dan melanggar konstitusi UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan pengamatan kami, sudah teramat sering terjadi keputusan hukum di Indonesia yang tidak berlaku adil dan transparan bagi setiap anak bangsa. Secara khusus terkait kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Nyata implementasi hukum yang pilih kasih. Penegakan hukum cenderung berpihak kepada kelompok umat yang merasa mayoritas secara populasi di Indonesia, dalam hal ini Islam. Menjadikan umat-umat di luar Islam merasa sangat termarginalkan. Kami menilai sebagai salah satu akar persoalan yang berlarut-larut ini semakin kuat dan marak semenjak disahkan dan berlakunya SKB 2 Menteri tahun 2006. Kesulitan perizinan berdirinya rumah ibadah umat Kristiani dan umat-umat agama lainnya menjadi persoalan pertama. Namun, persoalan utamanya yang secara kasat mata lebih terasa di masa kekuasaan rejim Bapak Joko Widodo adalah banyaknya kejadian dengan tindakan pelanggaran /pelarangan ibadah, baik itu di gereja-gereja maupun di rumah-rumah pribadi. Bahkan sampai dengan pembongkaran gedung yang dirobohkan. Itu semua atas kekuatan hukum yang berlaku dari aturan SKB 2 Menteri tersebut. Intimidasi secara sporadis yang selalu terjadi tanpa adanya perlindungan tegas dalam menegakkan hak keadilan oleh kepolisian sungguh sudah menjadi pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai berikut, sedikit catatan kami terkait pelarangan penutupan gereja /ibadah, di mana perilaku negara cenderung bersikap pasif, bertindak adil, bahkan berpihak di saat kami sedang menjadi korban. Di antaranya Gereja Huria Kristen Batak Protestan Philadelphia di Bekasi, Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung, Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta, Gereja Mawar Saron di Tarakan dan di Binjai. Sebentar, Pak. Gereja Bethel Indonesia Gihon di Pekanbaru dan di Bandung. Masih ada sederet panjang kasus-kasus lainnya di luar catatan kami di atas yang sudah dan bakal terjadi.
meskipun beberapa bulan lalu Bapak Joko Widodo selaku kepala negara secara tajam sudah mengkritisi pelarangan pembangunan rumah ibadah. Pada kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan kegundahan hati kami berhubungan dengan keputusan hukum di pengadilan yang jauh dari rasa keadilan terkait implementasi KUHP pasal 156. Sebagai contoh secara khusus menyangkut kasus saudara Muhammad Kece. Beliau dihukum 10 tahun hanya karena mengungkap isi kitab kuning saat merespon hinaan saudara Abdul Somad terhadap agama Kristen. Sementara meski sudah dilaporkan oleh beberapa pihak, namun hingga detik ini saudara Abdul Somad masih bebas berkeliaran tanpa ada pertanggungjawaban hukum sedikit pun. Ditambah perlakuan yang dialami oleh saudara Muhammad Kece yang sungguh sangat keji dan jauh dari peradaban. Dengan diberikan makan kotoran manusia oleh seorang terpidana korupsi yang berpangkat masih aktif sebagai Inspektur Jenderal Polisi bernama Napoleon Bonaparte. Maka dengan surat ini secara terbuka, kami memohon kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar 1. Memperlakukan kembali UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum negara untuk mengatur dengan seadil-adilnya bagi setiap anak bangsa tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongannya. 2. Menganulir dan meniadakan aturan SKB 2 Menteri yang nyata sudah menjadi dasar persoalan sulitnya menjalankan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. 3. Memerintahkan Bapak Kapolri dan Bapak Kajagung untuk menangkap dan menindak hukum saudara Abdul Somad dan saudara Rizik Sihab dengan tuntutan hukum berdasarkan KUHP pasal 156 atas hinaan terhadap agama Kristen. Demikian surat permohonan kami ini agar kiranya mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, Ketua Umum Pancasilais Diaspora USA dan Sekretaris Umum. Tembusan, Menko Polhukam. 2. Menteri Dalam Negeri. 3. Menteri Agama. 4. Mahkamah Agung. 5. Kapolri. 6. Ketua DPR. 7. Ketua MPR. 8. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Dan ke-9. Galarwa. Ya, begitu isi suratnya, Pak. Dan kalau kita lihat dari berita yang tadi Pak Paul sampaikan mengenai Menteri Agama akan mengenai surat SKB 2 Menteri itu, ini penekan katanya di akan, artinya belum dilakukan, Pak. Baru rencana kalau bicara akan, baru mau. Nah ini yang kita harus tuntut. Selain itu juga penegakan hukum bagi mereka yang menutup-nutup gereja itu atau menghalang-halangi rumah ibadah dan ibadah umat Kristen. Tindakan Polri di sini di mana? Ya kan? Sementara SKB 2 Menteri itu kan keputusan Presiden yang bisa menghapuskannya Presiden dan Menteri terkait. Kenapa Jokowi sampai hari ini masih membiarkan yang buahnya adalah kegaduhan dari pihak yang merasa mayoritas, mengintimidasi dan dirasakan berlaku tidak adil bagi umat Kristen. Ya kan? Sudah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 tadi kan, ayat 2. Jadi ini kesengajaan dari negara di mana Presiden sebagai pimpinan negara tertinggi di Indonesia ini seakan-akan menutup mata. Hal simpel tapi dipolitisasi hanya karena tekanan massa dari pihak mayoritas. Ada kegamangan di situ. Yang mana ketidaktegasan sebagai Presiden Indonesia, dan kami bisa menilainya sebagai pengecut dan tidak konstitusional. Ya kan? Jadi nggak usah ribet-ribet ngomongnya. Ya kan? Kenapa tidak bisa? Kalau memang dasar
undang-undang dasarnya menjamin kebebasan itu. Ya. Jadi ya nggak usah pusing lah. Kalau memang ini negara-negara yang punya aturan dasar hukum yang jelas. Tapi karena dipolitisasi hanya untuk kepentingan-kepentingan dengan khayalan katanya nanti akan gaduh, malah jadi gaduh kalau hukum itu tidak ditegakkan. Ya. Mungkin begitu Pak Pau. Pak Santi Amar kata penutup, lalu kita tutup ya. Nggak tunggu Pak Maruf Amin dulu Pak. Menerangkan masalah mutah dan itu rumah bordir. Maruf Amin. Aduh, dadah. Iya loh, Pak Santi Amar silakan tutup Pak. Baik. Mewakili Terima kasih, Pak Maruf Pak Amin. Saudara. Mewakili. Pesan saya ke Pak Maruf Amin, ya, Bapak harus menulis sejarah Bapak sendiri. Jangan sampai orang lain menulis sejarah Bapak. Pesan yang sama juga kami sampaikan kepada Saudara Jusuf Kalla. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.